Selamat datang di perjalanan kami kali ini melanjutkan episode menikmati kopi di alam yang membuat candu dan ketagihan. Kami akan mengajak teman-teman ke sebuah petualangan di kebun teh Sirah Kencong menuju puncak Gunung Bodak. Sebuah perjalanan yang penuh dengan keindahan alam, tantangan, dan tentunya asiknya menikmati kopi di ketinggian. Walaupun sedikit ribet, harus prepare alat manual brew dan pastinya juga perlengkapan alat camping, tapi itu yang membuat bikin kangen ngopi di ketinggian. Inilah petualangan kopi di kebun teh Sirah Kencong bersama Suka Kopi. Pagi-pagi kita sudah bersiap-siap untuk berpetualang. Sebelumnya kita siapkan dulu nih perlengkapannya, seperti perlengkapan camping, alat seduh kopi, dan gak ketinggalan juga alat dokumentasinya untuk mengabadikan setiap momen saat kita berpetualang. Oke, halo guys. Kali ini kita mau hiking ya. Kita mau hiking di Gunung Bodak ya. Nanti karena ini teman-teman, kemarin itu kita kecanduan ngopinya itu di alam ya, ngopinya di alam ternyata enak, jadi buat candu. Dan sekarang akhirnya kita memutuskan untuk mendaki nih ya, kita hiking terus ngopinya di alam kayak gitu teman-teman ya. Terus juga nih spesial hari ini juga lama sekali sebenarnya teman-teman. Aku tuh mendaki itu juga lama banget gitu. Ini baru mengawali lagi, mendaki lagi itu masih hari ini. Dan spesial juga hari ini itu untuk mendakinya, ngopi di alamnya itu nanti kita bareng istri ya. Dan ini juga pertama kali istriku itu mendaki kayak gitu. Nggak lupa kita bawa amunisi ya. Hari ini bawa amunisi. Kita bawa nih coffee bean dari Oten ya, yang berhasil berry. Nanti rencana kita juga mau buat espresso ya, kita bawa alat portable Staraso, nanti kita buat espressonya di ketinggian kayak gitu. Terus juga kita bawa bean satu lagi, ini Robusta dari Cloud Coffee ya. Ini cocok banget untuk dibawa ke gunung karena bodinya yang bold kayak gitu. Nanti kita mau buat Vietnam trip kayak gitu. Oke, gitu teman-teman, kita packing dulu ya. Oke, kita persiapan packing. Jadi kita bawa alat camping dari matras, terus juga kita bawa nesting, terus juga bawa sleeping bag, tenda. Oke, lengkap, peralatan camping lengkap. Terus kita juga bawa juga untuk alat kopi, teman-teman. Alat kopi kita bawa, itu kita juga udah bawa grinder ya, nggak lupa grinder. Terus juga Staraso, kita bawa Staraso. Terus kita juga bawa Vietnam drip. Wah, ini ceritanya kali ini kita ngopi enak di ketinggian kayak gitu. Terus juga teman-teman, kita nggak lupa juga kita untuk dokumentasi kita pakai kamera ya, kamera utama yang lagi dipakai ini, kamera utama. Terus juga kita juga bawa action cam ya, untuk lebih enaknya ya. Ini bawa action cam. Terus tak lupa juga nanti kita pengen juga ngambil gambar biar lebih sinematik ya, biar lebih sinematik kita juga bawa drone kayak gitu. Oke teman-teman, nantikan petualangan kita ngopi di alam bersama Suka Kopi. Perjalanan dimulai dari rumah menuju pos pertama di kebun teh Sirah Kencong. Kami sangat bersemangat meskipun cuaca terlihat agak mendung. Untuk waktu tempuh dari rumah sampai ke kebun teh Sirah Kencong memakan waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Saat kami belum sampai di pos 1, hujan turun dengan derasnya. Kami memutuskan untuk berteduh sebentar untuk menunggu hujan reda. Namun semangat kami tetap tinggi untuk melanjutkan perjalanan ini.
Halo, kita lagi berteduh teman-teman. Ya sebenarnya belum nyampe nih, untuk pos satunya belum nyampe. Tapi di pertengahan jalan kita udah diguyur hujan. Tapi membuat seru nih untuk petualangan kita kali ini. Oke, Neng, sekarang kita lagi di mana, Neng? Oke, kali ini kita lagi di Ngadirenggo. Nah, kebetulan karena tadi masih hujan, jadi kita menepi sebentar sembari menunggu hujannya reda. Oke, jadi nunggu hujan reda dulu ya. Betul banget, kita nunggu hujannya reda. Terus kesan pertama, Neng, untuk naik gunung? Oke, kesan pertama pasti yang pertama excited, yang kedua tapi ada groginya. Kenapa? Karena kan kita masih pertama kali ya, jadi khawatirnya nanti di tengah jalan nggak kuat atau bagaimana. Tapi alhamdulillah hari pertama kita udah berangkat, kita udah semangat, dan alhamdulillah udah dikasih hujan. Hujan Ya. rezeki ya, Neng ya. Rezeki banget gitu. Setelah hujan mulai reda, kami melanjutkan perjalanan. Medan yang licin dan basah menambah tantangan, tetapi pemandangan kebun teh yang hijau dan berbukit membuat segalanya terasa lebih ringan. Oke, teman-teman, ini udah nyampe Serakencong. Jadi kita parkirnya di Serakencong, tapi nanti kita naik ke atas. Dan ini udah sekitar jam 4 sore. Kita mau sholat dulu, sholat ngasar, setelah itu kita lanjut untuk naik, kayak gitu. Kami tiba di Serakencong sekitar pukul 4 sore. Setelah istirahat sebentar dan menjalankan ibadah sholat, kami menghadapi hujan yang semakin deras. Meski begitu, kami tetap bertekad untuk melanjutkan pendakian. Oke, ini cuacanya hujan, tapi kita tetap harus mendaki nih. Aman, Bu? Aman. Semangat ya, Bu. Semangat, semangat. Yuk. Cie, gimana? Guys, Daki saat hujan-hujan. Syahdu ya. Pengalaman pertama hiking pas hujan. Mantep. Mohon maaf teman-teman, kita tidak bisa mendokumentasikan saat perjalanan kita mendaki karena kondisi cuaca hujan dan medannya sudah gelap, tidak memungkinkan kita untuk mengambil video. Gimana? Oke, lihat dulu. Dalam kondisi hujan deras dan gelap, kami memutuskan untuk membuka tenda dan beristirahat. Meski kita tidak sampai puncak, kami tetap bisa menikmati momen berharga ini. Halo teman-teman, seru banget ya. Maaf banget tadi itu ketika di perjalanan kita nggak mendokumentasikan karena benar-benar udah gelap dan kondisinya hujan lebat, teman-teman. Tapi alhamdulillah kita udah mendirikan tenda ya, dan kita juga nggak bisa mendokumentasikan karena ya itu tadi teman-teman, gelap banget. Terus juga ini kita juga nggak jadi ke puncak, kita di pos ini ya, namanya Brak Papat kalau di sini itu Brak 4, karena ya kondisi juga cuaca kurang mendukung. Ini sebenarnya udah reda, cuman badan terus juga hujannya lebat, itu kita memutuskan stay-nya di sini kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya teman-teman, ya nggak sampai puncak, tapi sebenarnya puncak itu bukan tujuan utama kita, tapi prosesnya kita ketika melewati perjalanan itu sih yang aku dapat dari perjalanan hari ini kayak gitu. Oke, gimana, Neng?
kesan pertama mendaki? Seru banget, tapi tadi mau pingsan teman-teman. Rasanya badan bener-bener lemes, kayak nggak kuat gitu, tapi ya kita pengen sampai puncak nih, gimana nih ya. Akhirnya kita semangat lagi dan alhamdulillah, tapi kita stay-nya di sini karena tadi memang kondisinya alam lagi kurang bersahabat ya. Tapi nggak apa-apa, overall kita happy sekali hari ini gitu. Oke, kapok gak Neng? Kapok gak? Enggak dong, Nggak ya? terus kita happy lagi pastinya, oke? Oke. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya. Besok pagi kita lanjut untuk berpetualangan lagi. Pagi harinya kami berjalan-jalan menikmati hamparan kebun teh yang hijau dan kicauan burung, sebuah pengalaman yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Oke, halo teman-teman, pagi ini keren banget ya, karena tadi malam benar-benar kita ini benar-benar capek dan cuacanya itu kurang mendukung. Ya akhirnya subuh-subuh ya, subuh-subuh setelah salat subuh kita hiking lagi berburu sunrise kayak gitu. Alhamdulillah dapat juga pemandangannya, udara masih seger banget. Gimana Neng pagi hari ini? Hai, alhamdulillah seru banget hari ini. Kita sudah pagi-pagi sudah berburu sunrise, pastinya mantap banget. Setelah 3 tahun tidak mendaki gunung, akhirnya saya bisa merasakan kembali suka duka pendakian. Ditambah lagi bisa berbagi momen ini dengan istri, yang membuat semuanya tambah lebih bermakna. Oke, lelah, capek, kehujanan tadi malam, tapi terbayarkan teman-teman. Ya, pemandangannya bagus banget. Walaupun kita juga nggak nyampe puncak, tapi it's okay, enak banget. Terus juga puas banget, gitu. Capek, lelah, dingin, terbayar sudah dengan pemandangan yang sangat menakjubkan ini. Banyak pepatah mengatakan tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Setelah kita jalan-jalan pagi, kita kembali ke tenda untuk memasak dan setelah itu menikmati secangkir kopi. Dan ini momen yang ditunggu-tunggu, yaitu sarapan pagi bersama, sembari menikmati pemandangan dan mengabadikan momen keindahan alam. Saatnya kita mengisi tenaga dulu. Ups, jangan samakan kalau di rumah ya. Kalau di gunung seperti ini, kalau mau makan ya harus masak dulu. Jadi kita masak dulu ya, sabar dulu ya perut, hehehe. Neng, pagi hari ini masak apa nih? Hai teman-teman, hari ini kita lagi bikin sarapan pagi. Kita sarapannya hari ini spesial, kita bikin omelet sama nanti kita mau masak sayur.
Oke. Wah, nih masakannya sudah matang. Sudah nggak sabar nih untuk ngicipin masakan istri saat di gunung. Selamat menikmati sarapan pagi di ketinggian. Hey Bang, boleh komen nggak nih? Gimana nih masakanku hari ini? Masakannya enak ya, seperti di rumah ya. Walaupun di gunung alatnya terbatas, tapi tetap enak. Oke, sip deh. Aku beri satu permintaan ya. Apa tuh? Mau tak buatin kopi tubruk atau espresso nih? Kayaknya espresso enak deh. Espresso ya. Oke, mumpung aku bawa alatnya Staraso. Oke, tak buatin sekarang. Oke, siap. Oke guys, kita mau buatin nih espresso, tapi nanti pakai susu ya. Nengnya itu nggak bisa espresso single origin, maksudnya pure espresso. Ini nggak suka, harus dikasih full cream kayak gitu. Meskipun cuaca tidak memungkinkan kami mencapai puncak, kami tetap bisa menikmati kopi di ketinggian. Momen ini sangat spesial, terutama karena ini adalah pertama kalinya saya ngajak istri untuk mendaki. Kali ini saatnya aku buat kopi latte buat istriku. Nah tadi udah buatin kopi sang istri, sekarang buat kopi sendiri. Walaupun kita pakai tubruk aja ya. Ini sisa gilingan tadi. Mantep. Tubruk. Endul teman-teman. Ngopi tubruk, pemandangannya tuh hijau-hijau, hamparan ini ya, hamparan kebun teh kayak gitu. Ya sebenarnya malah ini ya, kita mainnya di kebun teh tapi malah ngopi gitu. Tapi keren pemandangannya. Tidak ada yang lebih nikmat dari menikmati secangkir kopi hangat di tengah alam yang indah. Suasana yang tenang dan pemandangan yang menakjubkan membuat kopi terasa lebih spesial. Gimana Neng, testimoni Neng untuk perdana untuk hiking? Oke, perdana hiking, overall is okay, fun pastinya. Nah, boleh sedikit cerita nih teman-teman, kan ini perdana, betul sekali ini perdana saya hiking. Kebetulan kita di mana ini? Ya, Pegunungan Budak ya, Budak ya, betul banget. Nah,
Pertama pasti awalnya excited dong, kan kita pertama nih sesuatu yang baru pasti kita juga seneng gitu. Tapi pastinya kemarin sebelum kita berangkat ada rasa deg-degan, terus nervous pasti ada. Nervousnya gimana? Nervousnya pasti karena kita mikir bisa nggak ya kita sampai ke sana gitu loh. Nah pasti kan kita apalagi yang belum pernah terbiasa di alam masih juga bisa nggak ya gitu. Nah akhirnya kita memutusin untuk yaudah kita putusin kita harus nyoba hal baru, kita berangkat gitu. Kemarin kita berangkat dari rumah sekitar jam berapa ya, 3-an kali ya. Nah jam 3-an setelah itu kita berangkat. Alhamdulillah karena hari pertama nih langsung dikasih hujan tuh, berkah banget kan. Nah akhirnya kemarin kita berteduh sebentar di SDN Ngadirenggo 3. Kita mutusin berhenti di situ, berteduh. Sebenarnya kita bawa matel ya, cuma biar aman aja, jadi kita berteduh dulu. Nah setelah itu kita lanjutkan perjalanan karena udah reda dan kita sampai di Sirah Kencongnya sekitar pukul berapa ya? 4 sore kalau nggak salah, ya betul banget. Nah sampai di Sirah Kencong kita jeda dulu untuk sholat. Setelah itu kita disuguhkan lagi dengan hujan lagi, lumayan deras juga ya. Mau berangkat kemarin kita hujannya deras banget. Kita mutusin untuk kita pakai mantel. Kita karena tujuannya hiking kita harus semangat tetepan. Jadi meskipun hujan kita terjang nih hujannya gitu. Seru banget. Oke, terus kemarin kita perjalanan. Nah ini teman-teman yang bikin saya deg-degan lagi adalah kemarin kita berangkatnya posisi hujan deras. Dan perlu teman-teman ketahui, sebenarnya saya sendiri itu ada fobia dengan kegelapan. Nah, tahu sendiri kan gimana kalau teman-teman yang punya fobia gelap, pasti rasanya itu kalau kita berada di ruangan yang gelap pasti rasanya deg-degan, nggak bisa nafas, nggak bisa mikir. Nah, itu yang kemarin aku rasakan. Dan alhamdulillah saya sendiri oke, ini harus kita lalui nih, nggak mungkin kita berhenti di tengah jalan gitu. Akhirnya oke, nggak apa-apa meskipun di tengah jalan kita sambil tutup mata, sambil gini-gini matanya, nggak apa-apa. Akhirnya kita mutusin untuk berangkat dan alhamdulillah meskipun tadi malam kita nggak sampai puncak ya, kita sudah setengah jalan dan kita untuk musim ngecamp karena memang kondisi alamnya yang kurang bersahabat gitu. Tapi overall is okay. Oke teman-teman, itu tadi keseruan kita ya, hiking dan juga ngopi bareng. Banyak pengalaman, banyak insight yang didapat dari perjalanan kita kayak gitu ya teman-teman. Yang pertama kalau dari saya sendiri tetap bisa ngopi enak walaupun di tempat yang ini ya, di outdoor kayak gitu, tempatnya di alam bebas, tetap bisa ngopi enak kayak gitu. Oke teman-teman, untuk kali ini kita udah sarapan tadi udah, terus ngopi udah, terus kita sekarang mau turun ya, kita setelah ini kita mau packing ya. Ini setelah packing kita baru turun gitu. Petualangan kami di kebun teh Sirah Kencong ini sangat luar biasa. Meskipun tidak mencapai puncak, perjalanan ini memberikan banyak kenangan indah. Dan tentu saja, menikmati kopi di alam bebas adalah pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak petualangan seru lainnya. Sampai jumpa di video petualangan bersama Suka Kopi.